Siapkan bagi kita pembacaan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru dalam Matius pasal 13. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-46. Matius 13 ayat 44 hingga ayat 46. Saya baca untuk kita bersama. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, demikian jauhnya pasal ini tentang respon kita, tentang bagaimana komitmen yang kuat dari mereka untuk menyelamatkan, mengamankan, dan memiliki harta yang baru diterima. Apakah para pendengar pada masa lalu, termasuk kita juga di masa kini, apakah kita siap juga untuk menginvestasikan atau melepas semua yang pernah kita miliki dan kita memperoleh harta yang baru saja ditemukan itu. Dalam bagian ini diumpamakan sebagai kerajaan surga. Jadi harta yang baru itu, Yesus mengumpamakan hal itu sebagai kerajaan surga. Dalam peresmian gedung kantor LPPD Provinsi Papua Barat saat ini, saya coba untuk melihat beberapa prinsip rohani yang dapat kita renungkan sebagai landasan iman bagi kita ketika kita ada dalam ibadah pengucapan syukur kita di hari ini. Kemudian pelaksanaan pembangunan tersebut berdasarkan kontrak perjanjian kerja dengan PT Multi Sejahtera Indonesia tanggal 11 Juni 2019 dan peletakan batu pertama pada tanggal 20 Juni 2019 dengan nilai kontrak 8 miliar 600 juta rupiah. Untuk konsultan pengawas pembangunan adalah oleh SEC dengan nilai kontrak 320 juta. Untuk melengkapi sarana dan prasarana gedung ini, kami mempercayakan untuk desain interior dan pelaksanaan interior serta mebeler kepada Deco Design senilai kontrak 2 miliar 700 juta rupiah. Hasil dari pembangunan ini dengan luasan bangunan secara keseluruhan adalah 1057 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai dengan luas lantai 1 557 meter persegi dan lantai 2 mempunyai luas 500 meter persegi. Keseluruhan dari dana pembangunan ini kami kelola bersumber dari dana hibah pemerintah Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu, karena Tuhan baik, Tuhan menentukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu menjadi catatan kita bahwa pembangunan gedung ini punya tujuan utama. Tujuan tadi sudah tersirat dalam laporan panitia pembangunan, dan hal yang mendasari pembangunan gedung ini adalah bahwa perlu adanya sebuah kantor sebagai tempat kerja, tempat pusat kegiatan bagi LPPD Provinsi Papua Barat untuk merangkul teman-teman yang ada di kabupaten kota, sehingga ketika teman-teman ini datang tahu tempatnya ada di sini. Itu tujuan utama, dan hal juga yang mendorong kegiatan atau pembangunan dilakukan adalah bahwa usul, saran, arahan, masukan dari teman-teman ketua-ketua LPPD dalam setiap rapat-rapat yang dilakukan bahwa perlu ada satu tempat khusus supaya kami datang dari kabupaten kota itu kami tahu bahwa
LPPD punya kantor. Itulah yang mendasari kita untuk membangun gedung ini. Tapi tujuan utama adalah membantu gereja. LPPD membantu gereja mempersiapkan generasi Kristen, generasi gereja menghadapi masanya. Mungkin kita yang ada saat ini akan berakhir, terutama meninggal, mati, karena itu jalan yang harus dilalui. Tetapi nanti ada orang-orang yang meneruskan pekerjaan, terutama pekerjaan memuji Tuhan. Oleh karena itu, kantor ini didirikan dengan fungsi seperti yang tadi disebutkan oleh Ketua Panitia, bahwa ada tempat pelatihan yang nanti dilakukan. Silakan LPPD mau menguji seni suara anak-anak, terutama vokal ataupun paduan suara remaja, bisa datang merekam di sini. Kalau mau bikin CD untuk menjadi kenangan dari LPPD satu angkatan pembinaan, bisa merekam. Kemudian itu disebarluaskan dalam rangka pencarian dana juga untuk LPPD. Itu tujuan kita mendirikan gedung ini. Mudah ya, tapi kalau kita mempertahankan ini berat dan harus kita kerja keras ya, semua daya kita maksimalkan supaya kita tetap mempertahankan. Kalau tadi laporan tadi kan 2010 ya, di Kendari kita juara umum. Kemudian 2015 di Maluku kita runner up. Kemudian 2018 di Pontianak, ya saya ikut pada waktu itu di Pontianak, di pembukaan. Yang puji Tuhan, piala itu kita bawa pulang dan ada di kantor. Nah, jadi dengan kantor ini sudah ada, mungkin piala itu bisa digeser taruh sini. Nah, sehingga setiap orang yang masuk sini tahu bahwa ini piala yang pernah kita rebut dan kita akan pertahankan. Nah, untuk itu saya harapkan ya, pengurus LPPD baik provinsi dan juga kabupaten Papua Barat ya, siapkan diri dengan baik, latih yang baik, sehingga ketika kita lomba di Timika nanti bulan Juni ya, bulan Juni semua kabupaten kota setanah Papua ya akan ikut lomba di Timika. Kita harapkan di sana kita bisa mendapatkan juara dan bisa mewakili tanah Papua ini pada ya, lomba Pusparau Nasional yang keberapa 12 ya di Yogyakarta ya. Ini sudah harus tekad dan komitmen kita harus pertahankan itu ya. Tadi Pak Sekda sampaikan bahwa kita meletakkan dasar ini untuk anak cucu kita atau penerus yang berikut lagi, karena sebentar lagi Tuhan panggil kita. Tapi saya berdoa supaya Tuhan kasih saya umur panjang. Ya, saya berdoa supaya Tuhan kasih kita umur panjang supaya kita sudah pertahankan ya 2018, nanti di Jogja kita harus pertahankan yang kedua lagi, dan ketiganya pada akhirnya piala ini tetap tinggal, ya kan? Nah, gitu. Ini hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, dengan didasari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Gubernur Papua Barat, dengan ditandai bunyi sirene. Dengan demikian kantor LPPD Provinsi Papua Barat dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.